Tujuan dilakukannya pengujian pada jamu gendong yaitu karena jamu itu akan dikonsumsi secara oral oleh manusia, sehingga ada batasan mikroba yang boleh masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu mikroba patogen tidak boleh masuk ke dalam tubuh manusia karena bisa menyebabkan suatu penyakit. Karenanya ada batasan mikroba yang boleh masuk ke dalam tubuh manusia yaitu 10⁻⁷ CFU per mili atau gram. Namun sesuai dengan peraturan KB POM, batasan mikroba pada jamu gendong ini tidak lebih dari 10⁻⁴ CFU per mili atau gram. CFU adalah singkatan dari Colony Forming Unit. Prinsip pemeriksaan pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Melakukan pengujian angka lempeng total atau ALT sampel jamu di beberapa desa di Kecamatan Talang pada laboratorium, serta mendeskripsikan hasilnya. Alat terdiri dari cawan Petri, autoclave Erlenmeyer, tabung reaksi, pipet tetes, kompor listrik, kertas pH, dan colony counter. Untuk bahannya yaitu Aquades, serbuk pepton, serbuk NaCl, dan juga yang paling penting yaitu sampel jamu. Pertama yaitu menyiapkan sampel. Sampel terdiri dari jamu gendong dari desa Gembong, desa Kaladawa, dan juga desa Bengle. Langkah selanjutnya yaitu membuat pepton water. Caranya melarutkan serbuk pepton sebanyak 1,35 gram dalam Aquades sebanyak 90 ml. Kemudian aduk hingga homogen. Selanjutnya membuat larutan pengencer NaCl. Dilakukan dengan mencampur serbuk NaCl sebanyak 0,405 gram ke dalam Aquades 45 ml. Lalu diaduk hingga homogen. Setelah homogen, sterilkan kedua larutan tersebut ke dalam autoclave. Pepton water digunakan sebagai makanan bagi bakteri, sedangkan larutan NaCl digunakan untuk menjaga keseimbangan ion dari mikroba. Langkah selanjutnya yaitu homogenisasi sampel dan pengenceran sampel. Homogenisasi sampel dilakukan dengan cara mencampur 10 ml sampel jamu kunyit asam dengan 90 ml PW ke dalam Erlenmeyer lalu dikocok hingga homogen. Pengenceran sampel dilakukan dengan menyiapkan larutan NaCl ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tabung berukuran 9 ml. Beri kode 10⁻⁴ hingga 10⁻⁵. Selanjutnya, mengambil 1 ml larutan yang ada di Erlenmeyer hasil homogenisasi tadi. Masukkan ke dalam tabung reaksi 10⁻⁴. Selanjutnya mengambil 1 ml larutan 10⁻⁴, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi 10⁻⁴. Lakukan perlakuan tersebut hingga pengenceran 10⁻⁵. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan nutrien agar dengan merebus 0,9 gram daging dalam 300 ml Aquades sampai volume setengahnya, kemudian menyaring rebusan daging, kemudian tambahkan 200 ml Aquades dan cek pH antara 6,8 sampai 7,0. Menambahkan 1,5 gram pepton, kemudian rebus dan tambahkan 4,5 gram agar-agar yang dimasukkan sedikit demi sedikit. Aduk-aduk sampai homogen.
Memeriksa pH dan atur pH antara 6,8 sampai 7,0. Apabila pH terlalu basa yaitu kurang dari 7, tambahkan KCl. Dan apabila pH terlalu asam, kurang dari 7, maka tambahkan NaOH. Mensterilkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya yaitu melakukan uji angka lempeng total dengan cara menuangkan kurang lebih 15 ml media Na ke dalam tiap cawan Petri. Kemudian segera cawan Petri digoyang sambil diputar agar media tersebar merata, kemudian dibuat duplo. Gunanya untuk mengantisipasi bila salah satu terkontaminasi. Masing-masing cawan diberi label 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 5. Selanjutnya, tuangkan sampel yang telah dibuat pengenceran sesuai dengan label yang terdapat pada cawan Petri. Seluruh cawan Petri diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam hingga 48 jam dengan posisi terbalik, supaya uap air tidak jatuh ke dalam agar. Jumlah koloni yang tumbuh diamati dan dihitung dengan menggunakan koloni counter. Cara menganalisis hasil pengujian sesuai dengan PPOMN tahun 2006 dalam Mutiara 2016 yaitu pilih cawan Petri dari satu pengenceran yang menunjukkan jumlah koloni antara 25 hingga 250 setiap cawan. Dihitung semua koloni dalam cawan Petri dengan menggunakan alat penghitung koloni atau koloni counter. Dihitung rata-rata jumlah koloni dan dikalikan dengan faktor pengenceran dan dinyatakan hasilnya sebagai jumlah bakteri per mili atau gram. Inilah hasil uji angka lempeng total jamu kunyit asem di 3 desa kecamatan Talang, yaitu Desa Gembong, rata-ratanya 1,2 dikali 10 pangkat 7. Kaladawa, rata-ratanya 1,8 dikali 10 pangkat 6. Di Bengle, rata-ratanya 5,2 dikali 10 pangkat 6. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jamu kunyit asem yang ada di beberapa desa di Kecamatan Talang belum memenuhi standar keamanan dilihat dari hasil uji angka lempeng totalnya. Hal ini didasarkan pada Peraturan KB POM Nomor 12 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk angka lempeng total itu tidak lebih dari 10 pangkat 4. Dari tabel tersebut terlihat bahwa koloni terbanyak terdapat pada sampel jamu di Desa Gembong dan Desa Kaladawa. Kemungkinan hal tersebut disebabkan karena dalam perebusan jamu tidak dilakukan sampai benar-benar mendidih. Berdasarkan hasil wawancara penjual jamu di beberapa desa di Kecamatan Talang, mereka umumnya mencuci kunyit pada sore hari, sedangkan pengerjaan jamu dilakukan pada waktu subuh. Hal ini rentan terhadap gigitan tikus dan kecoa yang melewati kunyit yang telah dibersihkan. Faktor lain juga disebabkan dalam pencucian kunyit kurang bersih. Kunyit ditanam dalam tanah. Menempelnya tanah pada kunyit juga merupakan salah satu faktor penyumbang ketidakhigienisan jamu yang dijajakan. ALT yang melebihi batas dapat berbahaya bagi tubuh. Bakteri E. coli merupakan yang paling umum digunakan sebagai indikator pencemaran dalam air, minuman, makanan, termasuk juga jamu. Infeksi bakteri E. coli sering berupa diare, kejang perut, demam, dan terkadang dapat menyebabkan gangguan ginjal.